Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan saya dalam perkuliahan pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang akidah Islamiyah. Namun sebelumnya, sebelum kita melanjutkan, mari kita awali pertemuan ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Jadi kita akan membicarakan tentang akidah Islamiyah. Apa itu akidah Islamiyah? Mari ikuti video slide ini sampai tuntas. Berbicara tentang akidah, yang paling pertama dan utama adalah konsep ketuhanan. Ingat ya, akidah bicara tentang ketuhanan. Baru kemudian konsep-konsep akidah yang lainnya yang sesuai dengan keinginan Allah itu sendiri melalui firman-firman dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi-Nya. Ketika seseorang berakidah Islam, maka pondasi awal untuk membangun akidah atau keyakinannya adalah keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang wajib disembah. Ini adalah gerbang pertama seseorang memasuki Islam, itu diwajibkan dengan membaca syahadat. Nah, syahadat ini adalah termasuk bentuk perwujudan dari akidah pengakuan seseorang terhadap ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pencipta dan pengatur alam semesta dan zat gaib yang merupakan sumber dari segala hal, termasuk juga kewajiban menjalankan aturan-aturannya dalam segala aspek kehidupan, baik yang berhubungan dengan ibadah ataupun muamalah yang erat hubungannya dengan interaksi dengan sesama makhluk. Jadi urusan akidah ini selain urusannya dengan persoalan ketuhanan, keimanan, juga nanti berhubungan dengan ibadah seperti sholat, puasa, dan juga muamalah, interaksi berhubungan dengan sesama manusia, bahkan di luar manusia. Ini pondasi awal harus akidahnya kuat. Baik, kita lanjutkan. Landasan hukumnya, manusia yang mengikuti petunjuk Al-Quran berarti telah memiliki akidah yang benar. Jadi Al-Quran ini adalah sebagai pedoman untuk menjalankan kehidupan, makanya harus diimani betul-betul. Sebaliknya manusia yang tidak mengikuti petunjuk Al-Quran tidak memiliki akidah yang benar. Sebagaimana firman Allah yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Nah, ini menarik ini. Jadi kalau kita mengikuti aturan Allah, itu segalanya akan menjadi mudah ya, karena kita mengikuti apa yang sudah digariskan dalam Al-Qur'an. Sebaliknya, orang-orang yang jauh dari aturannya Allah itu hidupnya semakin runyam. Ya, ibarat orang membeli gadget itu digunakan, dipakai sesuai dengan manual book atau buku petunjuknya. Jadi, kalau manual booknya mengatakan A, maka kita sebagai pengguna gadget yang harus mengikuti buku manual itu dengan menggunakan aturan A.
Nah, kehidupan juga seperti itu. Jadi kalau orang itu mengikuti aturan Al-Quran, insya Allah hidupnya akan selamat. Kita lanjutkan. Dasar hadis, hadis merupakan dasar hukum akidah Islam yang kedua setelah Al-Quran. Baik sumber dalam akidah maupun semua persoalan hidup. Hal ini dikarenakan semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wahyu dari Allah, bukan sekedar memperturutkan hawa nafsu. Jadi apa yang muncul dari Rasulullah, baik perkataan, tindakan maupun ketetapannya adalah sumbernya dari wahyu Allah, bukan dari nafsu. Berbeda dengan kita manusia biasa, orang awam, segala sesuatu banyak lebih muncul dari sumbernya nafsu daripada aturan-aturan syariat. Seperti yang difirmankan Allah dalam surat An-Najm, dan tidaklah yang diucapkan itu menurut kemauan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu. Jadi ucapannya Rasulullah itu adalah apa yang ia terima dari Allah. Jadi ya sepatutnya kita mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Lalu apa tujuan dan manfaat mempelajari akidah Islamiyah? Kenapa harus dipelajari ini? Tujuannya apa kita mempelajari akidah Islamiyah? Yang pertama adalah menumbuhkan dan membina dasar-dasar ketuhanan yang Maha Esa yang terdapat dalam jiwa manusia sejak lahir. Jadi kita itu sudah diberikan potensi ketuhanan sejak kita dalam kandungan. Hal ini seperti yang dituangkan dalam surat Al-A'raf ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ini adalah landasan ketika manusia sebelum lahir itu ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum qalu bala. Apakah kamu mengakui aku sebagai Tuhanmu? Ya. Nah, ini bahwa manusia itu punya dasar mengakui Allah sebagai Tuhannya. Yang kedua, tujuannya adalah untuk menghindarkan diri dari pengaruh kehidupan yang sesat. Jadi kenapa kita harus berakidah Islamiyah? Supaya kita terhindar dari perbuatan kehidupan yang menyesatkan. Seperti yang difirmankan Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau ingin kita selamat, ya ikutilah apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga sekarang. Apa tujuannya? Yaitu untuk mengetahui petunjuk yang benar sebagai pedoman agar dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi dalam kehidupan ini kita belum tahu mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil. Agar bisa membedakan mana baik dan mana buruk, mana batil, mana yang hak, maka perlu kita mempelajari akidah Islamiyah ini. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi ini ayat berhubungan dengan Quran. Quran itu yang diturunkan pada bulan Ramadan sebagai petunjuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.
mana yang hak, mana yang batil. Nah, perlu kita pikirkan baik-baik dan perlu kita amalkan apa yang ada di dalam Quran. Selanjutnya yang keempat tujuannya apa? Yaitu untuk mengikhlaskan niat dan ibadah hanya kepada Allah. Jadi kalau kita beribadah bukan karena yang lainnya, tapi murni lillahi ta'ala. Yang kelima adalah membebaskan akal dan pikiran dari kekacauan yang timbul karena kosongnya hati dari akidah. Biar tidak gampang stres ini. Jadi pikiran itu kalau terlalu dimaksimalkan, digunakan tanpa diiringi dengan hati yang pasrah kepada Allah, dia akan gampang galau bahasanya, kosong dari akidah. Yang keenam adalah ketenangan jiwa dan pikiran, tidak cemas dalam jiwa dan tidak goncang dalam pikiran. Nah ini, pikiran dan jiwa, hati dan pikiran itu harus seimbang. Begitu ya. Selanjutnya, yang ketujuh adalah meluruskan tujuan dalam perbuatan dari penyelewengan beribadah kepada Allah dan bermuamalah dengan orang lain. Ya, ini adalah rambu-rambu orang biar ibadahnya itu sesuai dengan tuntunan agama dan bagaimana cara berinteraksi yang benar sesuai aturan agama. Makanya perlu landasan yang kuat akidahnya. Yang kedelapan, menjauhkan manusia dari kesyirikan. Ya, ini penting sekali karena landasan akidah adalah tujuannya adalah untuk mengabdi kepada Allah, maka jangan sampai punya niat menyembah atau mencari Tuhan selain Allah. Apa manfaat mempelajari akidah Islamiyah? Tadi tujuannya, sekarang manfaatnya. Apa saja manfaatnya? Yang pertama adalah sebagai sumber dan motivator berbuat kebaikan. Ya, seseorang itu akan bisa menjadi semangat kinerjanya kalau ada landasannya. Ini ya, jadi melakukan sholat mendapatkan pahala 27 derajat kalau berjamaah, kalau sendiri cuma satu. Nah ini adalah motivasi-motivasi kita berbuat kebaikan, landasannya adalah akidah Islamnya. Yang kedua, membimbing manusia ke jalan yang benar dan diridhai Allah sehingga selamat dunia dan akhirat. Ihdinas siratal mustaqim. Ini adalah petunjuk bagi manusia menuju jalan keselamatan. Yang ketiga, mengeluarkan jiwa manusia dari kegelapan, kekacauan, dan kegoncangan hidup yang dapat menyesatkan. Ini ya, jadi tujuannya, manfaatnya adalah untuk mengeluarkan jiwa. Manusia itu sering goncang-ganjing, apalagi yang kurang kuat imannya. Selanjutnya, manfaat yang keempat adalah mengantarkan manusia kepada kesempurnaan lahir dan batin. Ingat, manusia ada unsur lahir dan batin, ada jasmani dan ada rohani. Biar seimbang antara jasmani dan rohani, makanya belajar mempelajari akidah Islamiyah ini sangat penting sekali. Yang kelima, memupuk dan melahirkan kesehatan mental seseorang. Yang keenam, memberikan pengajaran dan pendidikan ilmu tauhid. Dan yang ketujuh, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah beberapa hal yang berhubungan dengan manfaat mempelajari akidah Islamnya. Begitu yang bisa saya sampaikan. Banyak salah khilaf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian pertemuan kita kali ini dalam perkuliahan pendidikan agama Islam. Dari saya cukup sekian, saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.